balik lagi di Pojok Saham. Pojok Saham, uye. Nah, kali ini aku ditemenin sama tim research kita yang ciamik. Dengan Mas siapa? Saya Restu. Oke, Mas Restu. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah sehat. THR masih aman? Aman. Oke, Mas Restu, kali ini aku pengen banget ngajakin Mas Restu ngobrol-ngobrol seputar saham dari operator telekomunikasi. Iya. Nah, kita nih kan udah mau closingan ya Mas ya dari semester 1. Menurut Mas Restu, apa kabar nih? Ayo dong, apa kabar nih dari Mas Restu nih soal saham-saham dari operator telekomunikasi? Ya, yang saya perhatikan ya selama hampir closingan di bulan Juni ya semester 1 khususnya di 2021 itu saya melihat pergerakan dari saham-saham operator telekomunikasi khususnya ini yang capital marketnya besar kayak Indosat, Telkom, bahkan Excel itu pergerakannya sangat atraktif ya, di mana banyak sentimen-sentimen yang terjadi pada operator telekomunikasi. Contohnya kayak ada penjualan menara dari Indosat yang misalnya terjadi di kuartal kedua ini di 2021, lalu ada kerjasama dari Excel dengan inisiasi Facebook ya, yang dimana dia akan kerjasama dengan kabel serat bawah laut ya, yang nantinya itu akan adanya jaringan bisa dipakai di luar negeri, contohnya seperti itu sih Mbak. Jadi pergerakannya dari saham-saham ini agak atraktif, bahkan di Indosat sendiri itu dari tahun lalu ke tahun sekarang naiknya cukup signifikan gitu sih Mbak. Oh iya, benar-benar setuju. Soalnya memang sentimennya nih paling besar dari Indosat ya. Apalagi kan ada isu-isu mau di merger ya Indosat itu. Iya, betul. Nah, cuman kalau kita lihat secara year to date, saham mana nih yang memberikan impact positif tertinggi Ya, gitu? kelihatan ya dari Indosat sendiri ya, itu secara year to date ya dari awal tahun hingga sekarang itu kenaikannya sampai 8,6% ya. Dan itu paling tinggi karena adanya isu-isu merger tadi dengan Tri ya, dan juga adanya penjualan menara ya di kuartal kedua tadi yang saya jelaskan, bahwa si Indosat sendiri ini akan menjual 4.200 menaranya terhadap EdgePoint ya, itu sekitar hampir 10 triliun lebih. Itu menjadi isu paling signifikan ya untuk Indosat sendiri. Itu perkembangannya itu 8,6%. Nah, sedangkan dari Telkom sendiri dan Excel justru malah mengalami penurunan ya, yang artinya mereka naik tapi sentimen mereka itu berdasarkan dari akhir Desember sampai Januari ya, karena kan investor sendiri itu menganggap positif terhadap pertumbuhan di 2020-nya. Adanya karena PSBB sendiri itu masih tetap berjalan ya sampai detik ini ya, dan itu mencatatkan kinerja positif atau kinerja saham yang positif di bulan Desember dan Januari kemarin. Namun hingga year to date sendiri dari Januari sampai di bulan Mei ini justru saham-saham Telkom dan Excel itu merosot. Jadi kayak karena tidak adanya aksi korporasi yang begitu signifikan di kedua saham tersebut. Dan itu dari Telkom sendiri itu sekitar 6,6% ya, minus 6,6% year to date-nya, dan sedangkan Excel minus 21,5%. Wah, berarti sebenarnya yang lagi on point nih Indosat sama Excel ya? Ya. Karena sentimen kan? Benar. Tapi kalau dari Mas Restu gimana nih valuasi terhadap saham tersebut? Ya, kalau dari valuasinya sendiri justru yang paling murah itu saham-saham Telkom dan Excel. Kenapa? Karena kita lihat sendiri dari nilai EV to EBITDA-nya itu saham Excel itu yang paling murah, itu di sekitaran 4,0 kali ya, dengan rata-rata historisnya selama 5 tahun ke belakang itu berada di level 5,2 kali. Sedangkan Telkom sendiri itu juga sama, saat ini masih di bawah rata-rata ya, selama 5 tahun terakhir berada di kisaran 5,2 kali, dengan rata-ratanya itu selama 5 tahun terakhir itu 6,3 kali. Namun justru kebalikannya lagi nih dari Indosat sendiri, itu walaupun harganya year to date sekarang naik, itu sekarang saat ini udah mencapai EV/EBITDA yang agak mahal ya, yang dimana saat ini EV to EBITDA-nya Indosat sendiri berada di sekitar 5,2 kali, dengan rata-rata di 5 tahun terakhir itu berada di 4,2 kali. Itu yang menjadi nilai valuasi dari ketiga saham tersebut. Oke, dari 3 saham tersebut nih, dari Mas Restu ada nggak sih rekomendasi untuk para investor? Mendingan yang mana nih dari 3 itu? Ya, kalau untuk investor saat ini ya, karena kan dari pandangan kami sendiri, kami melihat valuasi Excel masih sangat rendah ya kan, dari kisaran 4 kali. Kami lebih merekomendasikan saham Excel ya, di mana banyak prospek-prospek prospek baik yang akan datang di tahun ini. Khususnya juga untuk 2 tahun bahkan sampai 5 tahun ke depan untuk saham Excel sendiri. Oke, berarti Mas Restu ini kan lebih rekomendasiin Excel ya? Ya, benar. Nah, Excel. kalau misalnya kita lihat nih, gimana sih kinerjanya saham Excel nih selama kuartal 1 ini? Ya, saham Excel sendiri kemarin di kuartal 1 itu mencatatkan penurunan dari top dan bottom line ya, yang artinya dia
mengalami penurunan dari sisi pendapatannya itu sebesar saat ini pendapatannya 6,2 triliun ya, turun atau lebih rendah dari tahun sebelumnya 3,8%. Dan itu pelemahan itu didorong oleh segmen dari pendapatan si Sewa Menara sendiri, karena kan tahu sendiri pendapatan Sewa Menara pada tahun lalu masih berdominasi pada menara-menara yang dipunyai Excel sendiri. Namun pada kuartal pertama 2020 Excel melakukan penjualan sebesar 2.700, sehingga pendapatannya itu jadi menurun drastis di tahun 2021, menurun 81% ya. Itu membuat pendapatan dari si Excel sendiri ini menurun. Tapi di sisi lain pendapatan dari segmen data itu tumbuh ya, yang artinya adanya PSBB bahkan subsidi kartu internet dari pemerintah itu membuat nilai traffic datanya dari Excel sendiri itu tetap tumbuh gitu sih Mbak. Dan di sisi lain beban keuangan yang naik di kuartal 1 2021 kemarin itu membuat laba bersih Excel hanya sekitar 320 miliar. Itu lebih rendah dibandingkan tahun lalu, sebab di kuartal 1 kemarin Excel kan melakukan penjualan ya. Dia mendapatkan income atau dari penjualan Sewa Menara baliknya itu sekitar 1,6 triliun, sehingga jauh lebih rendah karena tidak ada aksi koperasi di tahun ini gitu sih. Oke, berarti cukup detail ya untuk kuartal Ya. 1 ini Excel banyak pergerakan ternyata ya. Nah, cuman kalau dari Mas Restu nih, gimana sih ke depannya untuk kinerja Excel itu sendiri? Ya, justru kalau kita lihat dari prospekan sendiri, Excel itu kan banyak kayak seperti walaupun pada saat kemarin di bulan kuartal 1 kemarin Excel gagal lelang ya 2,3 untuk jaringan 5G yang terbarukan ya. Ya, tapi itu tidak menjadi hal yang negatif ya buat Excel sendiri, karena Excel sendiri selalu punya inovasi-inovasi baru nih untuk transformasi digitalnya. Dan di situ itu membuat Excel sendiri itu yakin bahwa si pelanggan di Excel selalu tumbuh ya, terutama pada kuartal 1 kemarin tumbuh saat ini ada sekitar 56 juta ya dibanding dengan kuartal 1 tahun 2020 kemarin. Yang artinya banyak pelanggan yang percaya untuk masuk ke Excel, karena kan untuk tarif dari penggunaan internet, telepon itu tidak kalah lebih murah dibanding Indosat sendiri ya. Kan tahu sendiri kalau dibanding komputer lainnya, Excel masih kompetitif ya untuk harga-harga paket data, telepon dan lain-lainnya. Dan juga adanya kerjasama yang tadi saya bilang juga di awal, adanya kerjasama untuk kabel optik bawah laut ya, itu yang akan menghubungkan dari Indonesia, Singapura dan juga Amerika Utara ya, yang nantinya akan adanya kayak misalnya pengguna atau jumlah pelanggan nih, pelanggan Excel yang ada di luar negeri itu bisa mengakses atau memanfaatkan jaringan dari Excel itu sendiri. Itu akan membawa dampak positif untuk pendapatan si Excel di 2 tahun atau 3 tahun mendatang. Terus adanya juga teknologi open run ya, yang artinya nanti si Excel sendiri dari sisi segmen bebannya juga akan lebih efisien. Oke, berarti emang cocoknya mendingan beli sekarang ya, karena Ya, akan ada betul. kemungkinan setelah semester 1 ini bakal melonjak nih. Iya, betul. Nah, tapi kalau dari Mas Restu ada nggak nih untuk cut loss dan target price-nya berapa nih di Excel nih? Ya, kalau untuk Excel sendiri kami dari Yahna Korindo Sekuritas itu menargetkan di harga 3.150 dengan statement tetap buy gitu, Mbak. Oke, nah thank you banget nih Mas Restu tadi informasi soal Excel-nya. Nah, sekalian tadi juga nutup bincang-bincang kita di Pojok Saham. Tetap stay tune ya sama updatean kita di Pojok Saham. Pojok Saham, uye.